Oke, tunjukkan bahwa untuk struktur kristal BCC yang punya unit sel H-length ya. Ini sengaja nggak diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia karena takutnya ngawur ya. Ya, anggaplah unit sel H-length berarti panjang ya unit sel H-nya apalah ya. H itu tepi kan ya. Oke. Sebesar A dan jari-jari atom R berlaku A sama dengan 4R per akar 3. Oke, strukturnya apa? BCC ya, BCC. Oke, BCC itu kayak gimana? Ya, BCC itu ingat awalnya kayak gimana? Ada bola ya, ada atom di masing-masing titik sudut yang ada pada kubus ini. Oke? Nah, perhatian dulu. Oke. Bola ini ya, ini kalau misalnya yang saya gambar itu bukan dalam ukuran sebenarnya. Oke, bukan dalam ukuran sebenarnya. Kenapa bukan dalam ukuran sebenarnya? Karena kalau misalnya dalam ukuran sebenarnya, takutnya nanti kalian bingung melihatnya. Kenapa bingung? Oke, intinya kayak gini. BCC, ada yang kurang di sini? Body, ya. Berarti ada satu bola lagi nih sebenarnya yang ada di tengah. Oke, yang ada di tengah kubus ini. Ada satu bola lagi. Nah, oke, terus apa lagi ya? Oke, unit sel H-length sebesar A. Berarti unit sel H-length itu yang mana? Ya, yang dimaksud dengan unit sel H-length adalah ya sisi-sisi dari kubus ini. Oke? Berarti segini panjangnya A, segini panjangnya A, yang segini juga panjangnya A. Oke, terus apa lagi yang perlu kita ketahui? Nah, terus oke. Sekarang kita lihat di sini. AB sama BC. Kita bisa nggak tarik garis kayak gini? Dari A ke C. Bisa dong, ya kan? Bisa kita narik garis kayak gini. Terus dari A ke G. Bisa nggak? Bisa juga. Ya, ingat pelajaran geometri yang dasar banget ya. Jadi ada diagonal sisi sama diagonal ruang. Nah, oke. Balik ke topik yang awal ini. Bukan dalam ukuran sebenarnya. Emang kenapa sih biasanya digambarnya bukan dalam ukuran sebenarnya? Jadi sebenarnya, oke, ini kan kita punya dari titik A ke titik G, ya kan? Nah, sebenarnya itu antara titik A dan titik G itu bolanya kayak begini nih. Kayak gimana ya? Nah, jadi di tengahnya itu kan ada bola. Ya, bola yang biru ini nih yang tengah. Dia itu mencakup segininya. Jarak dari antara A sama G. Nah, terus yang sisanya ini apa nih? Sisanya ini adalah setengah dari bola yang berukuran sama. Oke? Makanya di sini digambarnya nggak full. Karena kalau misalnya full kan harusnya begini nih. Jadinya gimana? Ya pokoknya beginilah. Terus gini, set, set. Ya, misalnya kalau full kayak gitu kan. Ya ini digambar aslinya kayak begini. Oke? Jadi A sampai G itu susunan bolanya seperti ini. Ya, bola dari si atom itu tadi. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari sini, dari jarak A sampai G ini? Ya, yang perlu kita ketahui adalah, oke, pertama, ini jaraknya berapa? Berarti ini adalah jari-jari si atom itu, ya kan? Ini juga sama dong, karena atomnya kan sama, oke? Berarti yang segini adalah 2R. Oke, berarti jarak dari A ke G ini, totalnya itu adalah, ya ini jumlahin aja, berarti jadinya 4R. Oke? Nah, itu dulu pertama. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya aslinya kayak yang ini tadi ya, yang baru kita gambar. Oke? Nah, pertama, lihat dulu segitiga. Ya, dari segitiga ABC. Dari segitiga ABC. ABC-nya gimana? Ya, kayak gini ya. Segitiga ABC. ABC. Kita bisa tahu kalau misalnya AC kuadrat sama dengan apa? Ya, Pitagoras saja ya. AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, tadi AB-nya apa? Ya, si A ini kan, ya A kecil ini berarti A kecil kuadrat tambah BC-nya juga sama. Ternyata A kecil kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2A
kuadrat. Oke, itu dari segitiga ABC. Terus dari segitiga mana lagi? Oh, tadi kita bikin juga nih dari segitiga ACG. Ya, ACG. Tahu ACG ini yang mana? Ya, yang di sini ya, yang ada di tengahnya kubus. Oke, itu segitiga ACG. Berarti dari segitiga ACG, kita bisa tahu bahwa AG yang miring ini adalah, ya berarti AC kuadrat tambah CG kuadrat. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, tadi AC kuadratnya itu berapa? Oh, ini nih 2A kuadrat. Ya, tulis aja 2A kuadrat ditambah CG kuadrat. CG-nya berapa panjangnya? A kecil ya. A kecil dikuadratin. Berarti hasilnya adalah 3A kecil kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya. Wah, tadi kita bikin dari yang ini nih. Dari segitiga ACG, ternyata dapat AG kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sebenarnya kita udah nyari belum sih? AG-nya ini berapa? Ayo, yang tadi. Yang mana? Yang ini ya. Oke. Berarti AG-nya itu ternyata sama dengan siapa juga? 4R. Berarti kita bisa samain juga dong di sini. Ternyata si AG kuadrat yang pertama ini tadi, yang pertama tuh yang ini ya, yang kotak ini, itu pasti harus sama dengan ya AG kuadrat yang baru kita dapetin kan, AG kuadrat yang kedua, yaitu si 3A kuadrat. Oke, kita tulis berarti yang AG kuadrat yang pertama berarti kan 4R dikuadratin, ya kan? 4R dikuadratin akan sama dengan AG kuadrat yang baru kita dapat adalah ya AG kuadrat ini sama dengan yang ini tadi 3A kecil dikuadratin. Oke, ingat ini mesti dikuadratin. Berarti hasilnya adalah 16R kuadrat sama dengan 3A kecil kuadrat. Oke, intinya kita nyari apa sih? Ya, A-nya sama dengan berapa, ya kan? Oke, berarti dari sini bisa juga dong teman-teman bisa nulis A kecil kuadrat sama dengan, ya pindah ruas saja, 16R kuadrat dibagi 3. Berarti A kecilnya adalah akar dari 16R kuadrat per 3. Ya udah, berarti A kecilnya adalah akar 16, 4. Akar dari R kuadrat, R doang. Terus bawahnya, jadi akar 3. Ternyata sama kan? A sama dengan 4R per akar 3. Maka terbukti caranya seperti itu. Oke? Jadi ingat, kita belajar juga dari sini awalnya ya. Jadi struktur kristal BCC bentuknya seperti itu cara ngelihatnya. Jadi realistisnya, ya realitanya lah. Ya, apapun lah, pokoknya realnya itu struktur atomnya seperti ini. Ya, kalau misalnya melihat melintang antara A sampai G itu ada satu bola di tengah, terus masing-masing setengah bola di ujung-ujungnya kayak begini. Jadi ada jarak 4R. Oke, kayak begitu ya untuk yang struktur kristal BCC.